Soalnya presiden nggak bisa mengontrol manajemen BUMN. Kita nggak ada orang sebetulnya. Tapi Peruri gendeng juga, masa minta 500 miliar? Itu BUMN juga, itu sama aja udah dapat Pertamina nggak mau kerja lagi, tidur 10 tahun. Jadi ular sanca, ular piton, saya bilang. Ini lagi mau tawar lagi. Saya pikir nggak masuk akal kalau gitu kelola seperti itu. Jadi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo. Mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Tentu kita lagi ubah juga, sekarang kita kerjakan tentu transparansi. Hampir semua berita lelang ada di website. Soal mereka mainkan di dalam masih terjadi. Harusnya Kementerian BUMN itu dibubarkan sebetulnya. Ketika Ahok bongkar bobroknya perusahaan BUMN. Pertamina udah aman-aman, nyaman-nyaman kok masuk komun di brengsek satu nih. Ahok mengganggu keharmonisan. Ahok itu sama saja membuat kekacauan, kekisruan. Kalau nggak ada Ahok kan nggak ada yang ribut. Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama alias Ahok secara blak-blakan membuka tabir di balik layar PT Pertamina. Awalnya, Ahok bercerita tentang posisi dia yang sesungguhnya di perusahaan plat merah tersebut. Seperti diketahui, posisi Ahok di PT Pertamina ialah sebagai pemegang jabatan Komisaris Utama yang bertugas mengawasi kinerja para direksi. Akan tetapi, secara mengejutkan, Ahok mengatakan jika dirinya bukanlah pengawas, melainkan eksekutor. Saya ini eksekutor, bukan pengawas sebetulnya. Komisaris di BUMN itu sebetulnya itu ibarat neraka lewat, surga belum masuk. Adapun alasan ia mengibaratkan seperti itu karena semua keputusan rapat umum pemegang saham atau RUPS yang menentukan Key Performance Indicator atau KPI, yakni penilaian kerja Dewan Komisaris dan Direksi, dilakukan di Kementerian BUMN. Menurutnya, Kementerian BUMN seharusnya dibubarkan dan membentuk semacam Temasek, yakni penggabungan dari holding-holding BUMN yang akan menjadi super holding dan diberi nama Indonesia Incorporation. Harusnya Kementerian BUMN itu dibubarkan sebetulnya. Kita harus membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation. Terkait dengan jabatan di BUMN, Ahok berpendapat jika beberapa direksi Pertamina ada yang bermain aman dengan melobi menteri, bahkan ia menyebut jika para komisaris di BUMN sebagian adalah titipan dari para kementerian. Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya yang penting lobbynya ke menteri. Karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata kan titipan dari kementerian-kementerian. Kendati demikian, Ahok mengaku mempunyai cara agar hal tersebut tidak terulang lagi, yakni dengan memangkas birokrasi yang ada di Pertamina. Dengan begitu, setiap insan Pertamina dapat memiliki kesempatan yang sama untuk dapat menduduki jabatan SVP atau Senior Vice President. Saya potong jalur birokrasi mereka. Pertamina itu dulu naik pangkat itu mesti pakai kayak pangkat PLN itu Pertamina reference level gitu. Jadi orang mesti kerja sampai SVP itu bisa 20-an tahun ke atas. Saya potong sekali. Semua mesti lelang terbuka. Tidak hanya itu saja, Ahok juga menyoroti sistem gaji di Pertamina. Menurutnya, dalam hal ini ada yang bermain dengan memanipulasi gaji. Sebagai contoh, jika ada salah satu pegawai dicopot dari jabatannya, akan tetapi gajinya itu tetap sama dengan jabatan sebelumnya, bukan mengikuti jabatan yang baru. Orang yang dicopot misalnya dari jabatan direktur utama anak perusahaan, misalnya gaji 100 juta lebih, masa dicopot gaji masih sama? Alasannya dia sudah orang lama. Ya harusnya kan gaji mengikuti jabatan Anda. Tapi mereka bikin gaji pokoknya gede-gede semua. Jadi bayangin orang kerja sekian tahun bisa gaji pokok 75 juta, dicopot nggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Dikasih jabatan, gila aja nih. Terus alasan bisa dituntut. Nah itu yang kita lagi ubah sistem itu. Di samping itu, Ahok pun merasa kecewa terhadap perusahaan BUMN Peruri. Hal itu dikarenakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang percetakan uang ini meminta uang sebesar 500 miliar rupiah pada Pertamina untuk proses paperless yang menurutnya tidak masuk akal. Lalu sekarang saya lagi paksakan tanda tangan digital. Tapi Peruri gendeng juga. Masa minta 500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina? Itu BUMN juga. Itu sama aja udah dapat Pertamina nggak mau kerja lagi, tidur 10 tahun. Jadi ular sanca, ular piton saya bilang. Selain rasa kekecewaan terhadap Peruri, mantan Bupati Bangka Belitung ini juga merasa kesal saat rapat dengan para dewan direksi mengenai kilang minyak, di mana dalam rapat tersebut Ahok sedikit terpancing emosinya. Menurut pengakuannya, hal itu sengaja dilakukan agar emosinya keluar,
sehingga dapat dilapor kepada Presiden sebagai pengganggu keharmonisan. Nanti saya mau rapat penting soal kilang. Berapa investor yang udah nawarin mau kerja sama, kalian diemin. Terus yang udah ditawarin, kenapa tolak? Terus kenapa kerja seperti ini? Saya lagi mau audit ini. Tempat saya emosi juga kemarin. Nah, mereka mau mancing saya emosi. Kalau saya emosi, laporin Presiden apa? Ahok mengganggu keharmonisan. Rasa kesal Ahok tidak hanya pada pembangunan kilang minyak saja, tetapi pada hutang Pertamina yang ingin mengakuisisi ladang minyak di luar negeri. Menurutnya, lebih baik melakukan eksplorasi di dalam negeri karena di Indonesia masih memiliki 12 cekungan yang berpotensi menghasilkan minyak. Minjam duit, sekarang udah ngutang 16 miliar dolar. Tiap kali otaknya minjam duit aja nih. Saya udah kesal ini. Minjam duit terus mau akuisisi terus lagi. Saya bilang tidak berpikir untuk eksplorasi. Kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi punya minyak, punya gas. Itu ngapain di luar negeri gitu loh. Ini jangan-jangan saya pikir ada komisi kali ini beli-beli minyak ini. Seperti kita tahu, bangsa ini tidaklah kekurangan orang pintar, namun kekurangan orang jujur. Setidaknya kita masih bisa berharap jika di negara Indonesia ini memiliki ladang yang siap untuk ditaburkan benih-benih yang baik. Yang utama adalah jujur. Karena kejujuran dan loyalitas itu tidak ada sekolah. Kalau kamu punya itu, kamu sampai tua pun nggak mungkin susah. Kita berdoalah supaya di Indonesia ini ladangnya bisa siap untuk benih-benih baik ditaburkan.